Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Ilahi Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih mendapatkan dilimpahi rahmat, kesehatan, waktu sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan tercatat sebagai amal baik bagi kita dan dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat-lipat. Ibu-ibu sekalian, hampir saya ngomong bapak ibu, bapaknya ya saya. Mohon maaf menyita waktunya sebentar sebelum nanti kembali ke aktivitas peringatan Maulid. Itu juga ke Bu Fadilah, terima kasih. Yang terhormat Bu Fadilah, Umi Maisyarah MPT selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 yang saya hormati ibu-ibu semua, rekan sejawat. Alhamdulillah kemarin kita sudah komunikasi dan bisa meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan diseminasi aksi nyata modul 14 dengan tema budaya positif dalam rangka PGP, Pendidikan Guru Penggerak CGP Angkatan 9 2023. Salawat serta salam tetap kita aturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu sekalian, di kegiatan ini nanti yang pertama kita buka dengan bacaan basmalah, yang kedua ada prakata arahan dari Ibu Fadilah, kemudian yang ketiga adalah kegiatan inti penyampaian diseminasi aksi nyata modul 14 budaya positif. Ibu-ibu sekalian, mari kita awali kegiatan ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Berikutnya arahan dan prakata dari Bu Fadilah. Kepada Bu Fadilah saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas supportnya untuk Pak Andi. Semoga yang dilakukan Pak Andi nanti berimbas positif pada lembaga dan bisa menambah motivasi kepada ibu-ibu semuanya. Sebagai kepala sekolah di sini, saya adalah guru penggerak angkatan 2 dan saat ini sedang menjadi koordinator pendamping praktek wilayah Kabupaten Malang, sekaligus sebagai pendamping praktek. Besar harapannya bahwa lembaga ini nanti akan muncul banyak CGP, karena itu juga berhubungan dengan nilai rapor mutu pendidikan lembaga kita yang memang setelah kami petakan nilainya masih merah. Itu yang pengembangan profesionalisme SDM, tenaga pendidik dan kependidikan. Jadi izin di forum ini bersama calon-calon pendaftar CGP dan CGP Angkatan 9 kelas apa? 110A, bahwa nanti melalui kegiatan kita dengan siswa dan berkolaborasi dengan bapak ibu yang lain, kita jawab tantangan yang ada di lapor mutu itu. Satu hal adalah besar harapannya langkah yang nyata dalam waktu dekat jenengan mendaftar, dan kami doakan semoga semuanya diterima, lolos seleksi administrasi, dan kelak di samping membantu lembaga untuk merawat aset baik mulai dari SDM sampai sarana, itu juga akan berimbas positif pada nasib baik bapak ibu ke depan. Amin. Karena banyak hal tentang guru penggerak itu yang ternyata kelak bisa menyelamatkan kita, yang sudah terbukti di depan jenengan semua. Itu tugas berat bapak ibu, karena kita tahu bahwa menjadi seorang CGP itu tanpa
tantangannya yang utama adalah harus bisa berbagi waktu dulu, berbagi pikiran, dan stamina harus tangguh. Nah, latihannya dari mana? Ya dari pada saat proses PGP. Tadi ibu-ibu nanti ketika sudah pada masa pendidikan guru bergerak dinikmati dengan senyum-senyum, jangan dijadikan beban. Untuk dilihat untuk menambah ilmu. Nah, sehubungan dengan budaya positif yang akan dipaparkan oleh Pak Andi ini adalah tagihan dari LMS, tagihan dari kegiatan di pendidikan guru penggerak. Hal-hal yang akan diangkat adalah sehubungan dengan tugas tambahan sebagai staf sarana prasarana. Itu bagus Pak Andi. Jadi begitu Pak Andi memulai langkah membuat perencanaan, itu sudah satu jalan, satu alur yang lurus dengan tupoksi atau authority atau kewenangan yang sekarang ini sedang dijabat. Nah, itu nanti akan memudahkan. Harapannya dari saya, bukan berarti saya berpintar tidak, tapi saya sudah melewati dulu. Nah, jika nanti ada kesulitan, jika nanti ada hambatan, ada tantangan yang harus dijawab, itu segera berkonsultasi. Jadi, supaya apa? Supaya yang jenengan lakukan itu sudah sekalian juga dalam upaya merawat aset sarana prasarana dan aset lingkungan yang ada di SMAN 1 Tumpang ini. Jadi bagaimana caranya nanti sambil berjalan. Jadi besar harapan kami sebagai pimpinan, seperti yang sudah saya katakan tadi, PR saya terberat itu Bapak Ibu. Alhamdulillah Pak Andi memfasilitasi dengan Bu, teman-teman mau coaching, Bu punya waktu, Bu, oke, mau mari. Di situ ada dokumen bahwa saya seorang koordinator PP, seorang PP dan seorang GP yang sudah ditempatkan di sini dengan tugas berat itu, dengan yang tadi saya sampaikan itu sudah melakukan sebuah aksi nyata. Yang pertama adalah membantu CGP, yang kedua sosialisasi, yang ketiga membantu guru yang belum daftar untuk daftar, dan berikutnya menggawangi semua CGP yang ada di lembaga ini. Khusus untuk Pak Andi, jika nanti ada tantangan yang berat, jangan takut bertanya. Sesibuk apapun nanti pasti saya akan memimpin dengan mohon tidak ditanggapi dengan kesombongan, semoga dijauhkan juga dari kesombongan. Dalam ilmu manajerial saya sudah melewati 3 fase plus diklat CKS. Nah, apa yang ada di kepala ini sebenarnya dengan tupoksi Bapak Ibu, maka itu mutlak wajib saya bagi, biar semuanya pintar. Bukan langsung pintar ya, biar semuanya tahu, biar semuanya paham, biar semuanya bisa, biar semuanya pintar, biar semuanya beraksi nyata, biar semuanya menularkan kepintarannya pada yang lainnya. Karena kalau banyak yang bisa, itu artinya banyak yang akan membantu tugas-tugas kita. Jadi diskusinya nanti ke depan tentang PGB adalah saya mengikuti, saya mengcoaching jenengan, saya mengeksplor jenengan. Jenengan punyanya apa? Jenengan bisanya apa? Jenengan ini tupoksinya di mana? Dan sekolah ini punya program tentang aset sarana dan lingkungan yang harus dijawab itu apa? Nah, di situ ilmu saya kasih semua nanti. Ya, tidak akan ada yang saya tutup-tutupi. Kenapa? Karena generasi muda harus lebih tahu daripada generasi senior. Tantangan kodrat zaman tidak bisa dihentikan. Itu saja pesan dari saya dan penguatannya. Balik tetap semangat. Bismillah, semoga ke depan akan lebih baik dan lebih banyak lagi GP-GP dari SMA 1 Tumpang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sarannya Bu Fadila.
yang menjadi bekal kita untuk melangkah berikutnya, dan mudah-mudahan khususnya kami yang sedang proses di PGP ini diberikan kelancaran, kemudahan, sehat walafiat, dan hasil yang tentunya ada manfaatnya untuk lingkungan. Dan kepada yang lain juga, mari bersama-sama kita kolaborasi untuk membesarkan lembaga ini. Terima kasih atas support dan kerjasamanya. Ibu-ibu sekalian, sebelum kita ke pemaparan diseminasi, kita sesi foto dulu, karena setelah ini Bu Fadila harus melanjutkan agendanya. Foto harus di sini dengan Bu Fadila. Ya, okay. Karena nanti untuk berita acara dan notulen. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih. Karena semuanya pakai gini, merasa hari raya. Sekali raya. Saya tinggal tulis. Terima kasih. Salam. Tidak apa-apa, nanti kan bisa saya cut. Sekarang disuruh lagi apa? Seperti apa? Masih ya. Kita mulai ya Bapak Ibu, non formal. Nanti actionnya gitu aja. Alhamdulillah sudah 30 menit. Bu Fadila membantu saya biar nggak lama-lama. Ya, saya sampaikan dulu latar belakang kegiatan ini. Yang pertama memang tuntutan dari PGP yang disampaikan Bu Fadila, karena ini video yang harus direkam ada durasinya, maka saya harus mengkondisikan seperti ini. Kalau yang non gerak foto itu kemana, alhamdulillah juga dibantu sama teman-teman. Kok kita kumpul foto ini sudah jadi. Cuma karena ini video ya harus seperti ini. Dan mungkin nanti kita bisa sharing, bisa tahu bahwa yang nanti siapa tahu kita semua masuk di PGP, informasinya di akhir pemerintahan Pak Jokowi ini hanya sampai 13 informasinya. Maka kalau ibu-ibu yang sudah masuk di SIM GPU-nya sudah muncul undangan, sebisa mungkin bisa diikuti. Karena cepat, saya aja 9, sekarang dibuka 11, loncatnya cepat gitu ya. Apalagi yang terakhir 13. Ya. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ibu-ibu atas kehadirannya, rekan-rekan sejawat semua. Ini tadi ada perbedaan pandangan sebenarnya dengan Bu Fadila. Kalau saya tangkap dari kelas saya, diseminasi ini adalah kita berbagi tentang kandungan atau isi yang ada di modul 1.4. Tapi kalau Bu Fadila tadi sudah mengarah ke teknisnya penerapan budaya positif di sekolah kita. Tadi ditanya, akhirnya saya sampaikan budaya positif terkait dengan tugas tambahan saya. Ibu-ibu sekalian, mohon maaf jika nanti ada hal-hal yang kurang maksimal dalam penyampaian, karena ini juga masih belajar. Maunya saya keliling-keliling, tapi juga ya kok nanti instruktur nasional. Ya. Amin. Ya. Jadi gimana? Ibu sekalian, di kegiatan PGP itu tertuang dalam
ada sistem LMS, Learning Management System, ada beberapa modul. Sampai sekarang yang muncul hanya 3 modul, tapi setiap modul itu ada sampai sub modul 4. Jadi kalau semuanya 4 berarti sama dengan 12 modul, dan setiap modul itu ada target dan tugas yang harus kita lakukan. Selain asinkronus, artinya aksi tidak langsung dengan sistem LMS, kemudian daring seperti ini nanti saya jam 3 harus ada daring ukol, kemudian kegiatan luring diantaranya seperti ini, atau ada namanya lokakarya yang harus berkumpul semua satu daerah. Ibu-ibu sekalian, langsung saja ya. Ada tak harus berdiri saja. Ibu lihat di depan, ya, lihat di depan. Itu ada gambar. Yang pertama, siswa terlambat, siswa tertidur, siswa kabur, kemudian ada siswa berkelahi. Ini yang sering kita jumpai, terutama di sekolah kita, ya. Berkelahi ada, tapi nggak sampai kritis, artinya nggak sampai parah ya, kayak kemarin yang ada di lomba Agustus-an. Kemudian siswa kabur loncat, ya, kita sudah jumpai. Siswa tertidur mungkin ibu-ibu jumpai di kelasnya masing-masing. Kemudian siswa terlambat alhamdulillah juga sudah mulai berkurang. Dari 4 kejadian ini, kalau kita jumpai secara langsung sebagai guru maupun secara tim yang membidangi keempat ini, kira-kira apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan kira-kira? Menegur. Selain menegur, memberikan sanksi, ya kan? Nah, umumnya kan seperti itu, ya, yang kita lakukan. Baik. Ya. Setuju atau tidak setuju, ya, ini yang umum di kita. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa enggak? Setuju. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Ayo, setuju apa tidak? Kalau poin 1 setuju, maka tentunya setiap bentuk apapun hukuman akan setuju. Sebenarnya harusnya saya tampilkan satu-satu buat pancingan muncul semua, ya kan? Ya, kalau nomor 1 setuju, nomor 2 kenapa tidak setuju? Nah, hanya salah satu contoh saja ya. Pancingannya kan ada di kata hal positif, ya. Kemudian memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Ya. Terlepas setuju atau tidaknya, itu bukan penilaian saya nilai jenengan enggak. Itu kita simpan sendiri-sendiri, ya. Nanti keputusannya adalah di hasil akhirnya, ya. Dan tidak saya minta untuk rapotnya seperti itu. Satu kok cek aku ya. Enggak. Nah, karena direkam video ini loh. Karena saya bukan aktor, saya ibu-ibu sekalian, ya, kita tadi sudah setuju tidak. Nah, sekarang kita lebih dalam lagi. Ibu sekalian, waktu mengikuti PGP itu gambaran saya adalah teknis dari kurikulum Merdeka. Kita ketahui kurikulum Merdeka secara kita sebagai guru, teknisnya adalah berkaitan dengan media atau perangkat pembelajaran, ya, CP dan sebagainya, kawan-kawannya, bikin RPP kayak gimana dan seterusnya. Ternyata enggak, gitu ya. Yang dipelajari adalah bagaimana pembelajaran itu baik dan berpihak pada murid, ya. Maka di sini kita ketahui Bapak pendidikan kita, ya, Bapak Ki Hajar Dewantoro, ya, menyampaikan bahwa pendidikan itu adalah menuntun, ya, segala kekuatan kodrat. Artinya apa? Anak-anak kita itu telah terlahir dengan kondisi yang unik. Unik itu bukan antik, ya. Unik kalau di bahasa informatika itu berbeda dengan yang lain, mempunyai karakter sifatnya sendiri itu
ya, mempunyai kodrat. Yang ada pada anak-anak, hal ini adalah siswa kita, murid kita, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Artinya apa? Di sini anak-anak harus terpenuhi kebutuhannya. Kalau anak terpenuhi kebutuhannya, maka tentu mereka akan menjadi orang yang bahagia. Ya, selamat karena kita tuntun sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Karena nanti mereka juga akan berbaur dengan masyarakat. Ternyata filosofi KHD itu sesuai dengan perkembangan teknologi sekarang atau perkembangan teknologi abad 21. Sesuai ternyata. Kita lihat. Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa pendidikan itu harus menuntun. Bahasanya mungkin saat itu menuntun, tapi setelah di abad 21 dijabarkan dengan berbagai istilah. Ada kolaborasi atau kerjasama, kritis, reflektif, pandai dalam menangkap kondisi sekelilingnya, reflektif untuk mencari evaluasi dan seterusnya, komunikasi, menjalin komunikasi, kreatif, memunculkan hal-hal yang baru termasuk inovatif. Semuanya itu kegiatan menuntut. Cuman kalau di abad 21 itu diuraikan lebih detail. Selamat dan bahagia versinya KHD ternyata juga masih nyambung dengan abad ke-21. Saya nggak tahu itu bacanya apa, well-being ya. Menurut kamus dari American Psychology Association, ya, yang dimaksud well-being adalah keadaan di mana individu itu dalam kondisi yang bahagia, puas, tingkat stres yang rendah, sehat secara fisik dan mental, serta kualitas hidup yang baik. Artinya kalau ini kita terapkan, jangankan mereka nunggu saat lulus, sekarang pun mereka harus bahagia. Pertanyaannya, dengan hukuman yang di depan tadi membuat mereka bahagia atau enggak? Tidak, berarti hukuman nggak sesuai karena melanggar kebahagiaan mereka. Ya kan? Nah kalau itu hukumannya berupa apa? Sekarang di pemikiran kita umumnya hukuman itu kan menakutkan. Mana ada orang dihukum bahagia? Nggak ada, ya. Tapi bagaimana untuk mewujudkan hukumannya itu? Nah, ini kita lanjutkan. Ya. Di filosofi KHD ada 3 semboyan yang sudah sering kita dengar, yaitu ing ngarsa suntulodo, ing madya manungkarsa, tuturi handayan. Ini 3 filosofi KHD yang sering kita dengar, bahkan menjadi jargon atau moto. Selebihnya itu kita tidak tahu, bahkan saya tahunya pun pada saat mengikuti PGP ini. Ya, ada istilah pendidikan harus menghamba pada siswa. Kalau menghamba kita artikan begitu saja kan seolah-olah syirik ya tadi ya, menghamba pada siswa. Kemudian pendidikan harus sesuai dengan kodratnya siswa. Pendidikan harus sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat kondisi. Nanti ada. Kalau ingat sosok tulodo berarti guru harus memberi contoh. Berat ini, berat ya. Karena contoh itu berarti kitanya yang harus sudah dulu kan gitu ya, harus sudah dulu dalam hal yang positif ya karena ya kesempurnaan itu milik yang di atas, kita hanya bisa berupaya ya. Guru juga manusia. Yang berikutnya adalah ing madya manungkarsa ya. Di sini kita masuk ke dalam kegiatannya anak-anak untuk dapat membangkitkan semangat ya, kemudian kemauan dalam diri mereka. Yang ketiga adalah tuturi handayani, kita memberikan dorongan, motivasi, support, dukungan dan seterusnya. Nah, filosofi KHD berikutnya adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Ini pada saat dengan PGP akhirnya menjawab apa yang umumnya sebagai guru kita bertanya-tanya, kenapa seolah-olah ganti presiden, ganti guru-guru. Koyok-koyok itu project aja, ya kan gitu ya. Ternyata terjawab di sini. Pergantian kurikulum itu karena menerapkan ini kodrat alam dan
kodrat zaman. Kenapa? Karena pendidikan tidak bisa statis. Jadi pendidikan harus menyesuaikan dengan kondisi alam dan kondisi zamannya. Sekarang revolusi industri ke-5. 5 itu bukan ke komputer tapi ke AI, artificial intelligence, kecerdasan buatan. Semua perangkat semuanya ada AI-nya. Handphone aja dilengkapi dengan AI, mobil dilengkapi dengan AI. Ya, tidak hanya parkir sendiri, mengemudi sendiri. Nanti mobil ke depan nggak ada setir, tinggal duduk tenang gitu aja. Ya, bisa jadi lemari es ada AI-nya. Percaya nggak lemari es ada AI-nya? Ada. Dan sudah ada lemari es belanja sendiri. Ada. Jadi lemari es ada sistem komputernya. Di rak-raknya sudah tertanam sensor. Misalkan kalau rak di atas kan kita tahunya kayak telur itu ya. Nah, kita tinggal isikan saja kondisinya. Misalkan rak itu telurnya isi 20, kalau sisa 5 berarti harus belanja. Nah, kulkas ini sudah terhubung dengan internet dan terhubung dengan marketplace, misalkan ke Alfa yang terdekat. Maka pada saat telurnya ini tinggal 5, yang pesen itu kulkasnya. Kita mungkin gak akan kepikiran karena mungkin disibukkan dengan pekerjaan. Kulkasnya pesan menghubungi Alfa, Alfa ngirim, tiba-tiba di depan rumah ada telur. Siapa yang bayar? Ya tinggal deposit kita di sistemnya, misalkan kayak GoPay. Jadi lemari es itu bisa belanja sendiri. Ya. Lemari es yang berjalan, waduh, bisa berdolan es yang berjalan. Bahaya. Lapangan kerja penjual es hilang. Kenapa? Karena kulkasnya bisa jualan es sendiri. Dan ini yang dikhawatirkan ibu-ibu. Saya pernah lihat IG. Tidak tahu ini betul atau tidak videonya, apa istilahnya, fakta, bohongan atau enggak. Jenengan pernah lihat film Terminator? Pernah. Yang Arnold suasana segar ini ya. Ya. Di Terminator 1 menceritakan kondisinya bahwa yang akan datang manusia itu akan musnah, digantikan oleh robot, oleh mesin. Bumi ini dikuasai oleh robot. Ya, saya pernah lihat IG, lupa saya unduh videonya. Ada ilmuwan bikin robot dilengkapi dengan AI. AI itu kalau dengan ini coba, pernah nyoba chat GPT? Pernah. Di Google itu juga ada. Kalau kita tanya kan seolah-olah kita berhadapan dengan orang. Ya. Ilmuwan itu bertanya, ya dijawab oleh robot yang ada AI-nya itu dengan hal yang positif, Ditanya lagi oleh ilmuwan, apa pemikiran terburuk dari robot? Coba, robot itu ditanya, apa pemikiran terburuk dari robot? Oleh robotnya dijawab, ingin menggantikan manusia di muka bumi. Setelah lihat video itu, saya akhirnya ingat Terminator 1. Waduh, kalau seperti ini terjadi bahaya, gitu ya. Dan robot akan berkembang biak. Tentunya robot berkembang biak tidak dengan bertelur dan beranak, apalagi membela diri, tapi robot itu tahu bagaimana secara teknis itu membuat robot. Jadi dia membuat dirinya sendiri. Jadi pendidikan itu ya menghubungkan kekuatan kodrat alam zaman, mendidik anak-anak kita sesuai dengan nilai-nilai manusia. Untungnya di sini sesuai dengan nilai-nilai manusia, nilai lokal apa yang ada di daerahnya masing-masing. Kenapa di Kunmer ada namanya P5 dan ada dimensi kearifan lokal, itu ternyata masuk di sini. Jadi penerapan dari filosofi KHD itu diantaranya adalah P5, ya, dengan tanpa menghilangkan konteks global. Makanya di visi misi Semaneta, Bapak Ibu tahu visi misi Semaneta? Lupa. Ya, nanti di PBB itu juga PR kita nanti untuk menganalisis visi misi. Ya, di dalamnya ada nilai peserta didik yang berwawasan global. Berarti sudah sesuai dengan filosofi KHD. Jadi ternyata visi misi itu juga harus tidak lepas dari filosofi KHD. Baik, berikutnya. Nah,
Kalau di depan tadi setuju atau tidak dengan disiplin, tentu kita harus tahu disiplin itu bagaimana. Ya, disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Tentu kita setuju dengan filosofinya KAD, pembelajaran harus menyenangkan, maka tentunya disiplin juga harus menyenangkan, karena di dalam disiplin itu ada proses pembelajaran, bukan hukuman, tapi proses pembelajaran. Ya. Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Pertanyaannya, kalau selama ini kita melakukan hukuman dengan berdalih itu disiplin, apakah hukuman yang kita berikan itu bisa menggali potensinya? Tidak bisa. Secara psikologis saja mereka takut. Ya, kita aja yang kalau secara psikologis panik dan seterusnya, bisa nggak berpikir dengan jernih? Tidak bisa. Ya. Kemudian disiplin yang umumnya kita ketahui sekarang adalah sesuatu yang dilakukan pada seseorang yang tujuannya hanya untuk kepatuhan. Berarti kalau dilihat sini kan seolah-olah hanya sepihak. Ya, haknya kita saja yang dipenuhi. Kamu melanggar berarti kamu hukum, ayo laksanakan, gitu aja. Tapi dari sisi siswanya tidak membangun sama sekali. Ya. Ini yang umum ada di kita dalam teori motivasi perilaku. Ada dua motivasi. Yang pertama ada motivasi eksternal, ada motivasi internal, di mana harapannya adalah motivasinya harus dari internal untuk bisa membangun. Kalau kita menjumpai, ya, misalkan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Misalkan kalau murid itu, ini aku gak ngelakoni, berarti apa nanti impact-nya, dampaknya. Nah, kalau masih seperti ini berarti siswa itu masih motivasi eksternal. Ya. Atau yang nomor dua, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Entah itu melakukan dari hal baik atau melakukan hal yang buruk. Apa yang didapatkannya? Itu berarti unsur dari luar. Di mana unsur dari luar akan berpengaruh, akan dipengaruhi dari hal yang dari luar tersebut. Maka kalau kita lihat di jalanan, ya, kalau ada polisi tertib, ya, kalau nggak ada polisi, ya wis kayak gitu. Itu berarti kita juga masih kondisi eksternal. Ya, nah kalau siswa masih seperti itu, maka akan terjadi sama dengan orang yang mengendarai kendaraan di jalan raya. Ada guru tertib, nggak ada guru nggak tertib, ya, dampaknya seperti itu. Tapi akan berbeda kalau motivasinya dari internal, di mana siswa kalau sudah berpikir seperti ini, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Berarti dia sudah bisa berpikir dampaknya dan hasil akhirnya nanti untuk dia akan seperti apa. Kalau bisa seperti ini, maka murid-murid kita akan bisa menjadi manusia yang atau lulusan yang sesuai harapan kita. Ya, baik, lanjut. Ya. Bapak Ibu sekalian, di dalam kehidupan kita itu ada tiga hal yang terkait dengan disiplinan. Yang pertama ada namanya hukuman, yang kedua ada namanya konsekuensi, yang ketiga sebenarnya ada lagi nanti ada namanya restitusi. Jadi, hukuman, konsekuensi, restitusi. Nanti sambil kita lihat, selama ini kita yang berikan kepada murid kita kalau melanggar sesuatu itu masuk di dalam mana? Ya. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Misal, kita melihat anak tiba-tiba kok gak sepatuan lewat di depan kita. Kita berhentikan, sini apa? Push up 5 kali. Tiba-tiba kan kalau ketiba rezeki siswa ya, saya dapat dikasih push up kan gitu ya, gitu. Tiba-tiba, ya. Nah, kalau seperti itu berarti masuk ranahnya hukuman. Ya. Hukuman, ya, diberikan tanpa melibatkan siswa, nggak ada kesepakatan sebelumnya. Pokoknya tiba-tiba itu dikasih. Dan hukuman ini bersifat satu arah, hanya pemenuhan hak dari yang memberikan hukuman.
ya. Kemudian hukumannya rata-rata berupa fisik, ya, maupun psikis, dan murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata, ya. Ini buruk sekali karena akan berbekas. Saya masih ingat ibu-ibu, saat SMP saya pernah dijitak guru saya. Sampai sekarang masih ingat saya. Tapi bukan berarti saya benci beliau, enggak. Tapi kegiatan itu masih teringat. Kalau saya benci enggak, kalau benci akan menghilangkan keberkahan ilmu, enggak boleh benci. Tapi ingatnya ya enggak lupa-lupa. Ya, mau saya lawan, beliaunya atlet gulat, mundur. Saya masih ingat namanya Pak Ainul Yakin, semoga Allah memberikan kesehatan ke beliau. Dijitak waktu baris itu enggak salah apa. Waktu SMA sama senior saya ditendang pernah baris. Kayaknya nggak ngapa-ngapain kok ditendang. Mau dilawan, ternyata atlet jujitsu. Waduh, mundur. Yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi ini lebih baik daripada hukuman. Makanya kenapa ya di kesiswaan saya bilang tepat, karena dalam membuat peraturannya itu disampaikan ke anak-anak, ke siswa. Berarti tidak hukuman murni, ini sudah naik lebih baik arahnya ke konsekuensi, sehingga ada dua pihak yang terjalin komunikasi. Maka anak kalau melakukan sudah diberikan pilihan, kalau kamu melanggar ya akan sanksinya seperti ini, ya. Walaupun memang konsekuensi ini masih belum ke arah yang sangat positif, tapi lebih baik dari hukuman. Nanti yang lebih baik itu ada namanya restitusi. Ibu-ibu kelihatan ya teksnya? Coba dari dua tadi pemahaman antara hukuman sama konsekuensi, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan melambat lagi. Pernah kan ada hukuman seperti itu? Itu hukuman apa konsekuensi? Dalam hati aja wis. Ya, sudah ya. Ya. Wah ini Pak Adi balas sudah paling di pelatihan itu ngono. Ya, enggak. Ini slide-nya saya juga bikin lagi malam. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya, disimpan dulu sendiri. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, ini sepertinya mengena sekali di kita karena anak-anak kan di mejanya selalu ada makanan dan minuman. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam, kan juga pernah cerita. Ya, lari mengingat basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BJOK. Yes. Jangan jawab sendiri, tahu sendiri, ya. Nanti kita lihat jawabannya. Ya, saya kasih kuncinya. Ya, hukuman ada konsekuensi, ya, ada konsekuensi. Ya. Nah, ini restitusi. Tadi sudah hukuman, konsekuensi, sekarang restitusi. Restitusi merupakan ya, penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, artinya bisa mereka kembali pada komunitas yang baik dengan karakter yang lebih kuat. Karakter yang lebih kuat ini adalah karakter yang positif. Ya, restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Kolaborasinya ke siapa? Si pemberi hukuman dengan si murid. Berarti di sini kalau kolaborasi akan terjadi komunikasi 2 arah. Nah, beda dengan yang tadi. Yang tadi yang hukuman, wis gak usah bantah, wis pokok usah 5 kali. Kalau konsekuensinya masih bisa gini. Kalau konsekuensi, ayo kamu melanggar apa? Tahu? Ya. Kalau terlambat berarti hukumannya apa? Wis 5 kali Pak. Si mending.
Tapi kalau restitusi, anak-anak diajak lebih dalam lagi. Bisa jadi akan ketambahan kalimat ini dari konsekuensi. Nah, ya, kalau kamu melakukan terlambat seperti ini, kira-kira ya bagaimana untuk masa depan kamu? Kalau kamu melakukan seperti ini, kira-kira ini positif atau tidak? Jadi diajak komunikasi, menggali hal baik yang ada pada diri mereka, sehingga mereka akan dengan sendirinya menyadari bahwa perbuatan yang dia lakukan adalah perbuatan yang jelek. Karena sudah muncul hal baik dalam dirinya, maka secara otomatis dia tidak akan melakukan hal yang buruk, ya, karena dia sudah tahu dampaknya. Ya. Restitusi membantu murid lebih memiliki tujuan, disiplin positif, memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ini restitusi. Kalau jenengan ada di grup kelas 11A, saya pernah share video restitusi 2 kali. Kebetulan saat itu ada tugas bikin video restitusi, saya bingung apa gitu ya. Sudah deadline ditagih oleh hasil saya. Jadi kalau di kelas PGP itu ada siswa, yaitu kita, kemudian di atasnya ada guru kelasnya PP seperti Bu Fadila, di atasnya lagi ada fasil, ya, di atasnya lagi ada instruktur. Ya. Kalau instruktur seperti Bu Wenang, ya, ya. Kalau jenengan lihat di videonya itu aksi nyata saya untuk restitusi, di mana di dalam restitusi itu ada langkah-langkahnya, disebut segitiga restitusi. Yang pertama, langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi kebutuhan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Contohnya apa? Contohnya, kalau jenengan ketemu siswa main game, kebetulan kemarin yang saya angkat adalah siswa main game sama siswa tertidur di kelas. Kalau ketemu siswa main game, biasanya kita kalau pakai sistem hukuman, oh sini ambil, saya ambil, ya, nanti diambil saat kelulusan. Di kelas itu saya bilang gini, kalau di kelas sebelum tahun ini saya bilang gini, ayo sopo sing main HP walaupun pelajaran informatika tapi belum saatnya, nanti bukan Pak Andi rampas, Pak Andi pinjam. Nanti juga bilang ke orang tuanya saya bahwa Pak Andi pinjam handphonenya. Kapan kembalikannya Pak? Pada saat kelulusan. Ya, tapi kalau pakai segitiga restitusi, ya kita himbau, tapi anak-anak tetap melanjutkan pelajaran, ya. Kemudian kita keluarkan anak-anak itu, ya, agar bisa berkomunikasi dengan kita tanpa diketahui oleh orang lain, ya, karena kan nggak semua anak kalau dituturi dilihat oleh orang lain kan mau, ya. Kemudian kita stabilkan identitasnya. Stabilkan identitas itu maksudnya gini, menghindari mental mereka jatuh karena melakukan kesalahan, sehingga kita akan beri kalimat-kalimat yang normal, apa yang bisa dilakukan oleh semua manusia. Contoh, nah kamu main tidur, kamu tidur di pelajaran, maka bisa saja akan bilang gini, main game itu menyenangkan. Panik juga suka main game. Jadi anak itu akan berpikir, oh ternyata Panik juga main game, gitu ya. Sehingga hal itu lumrah, gitu. Main game itu lumrah. Jadi kita stabilkan dulu. Tidur, manusia juga mau tidur, nggak salah memang tidur lagi, kita stabilkan. Kemudian validasi kebutuhan, nah, baru kita naikkan lagi. Ya, di validasi kebutuhan kita diantaranya adalah mengorek untuk mengetahui kenapa anak itu melakukan hal tersebut. Kenapa kamu main game? Kenapa kok kamu tertidur? Bisa jadi jawaban anaknya, Pak, saya mau lomba e-sport. Jadi saya harus meningkatkan latihan saya. Bisa jadi, ya kan? Bisa jadi. Terus tertidur. Kenapa kamu tertidur? Maaf Pak, karena saya malam harus membantu orang tua jualan, sehingga paginya ketiduran. Nah, setelah tahu latar belakangnya, kita tanya lagi, kita gali lagi. Nah,
Kalau kamu main game untuk latihan agar menang di e-sport, kira-kira ada nggak cara lain untuk bisa latihan? Kan kita komunikasi. Jadi gurunya nggak ngasih nilai langsung tapi jawabannya kita gali dari siswanya. Oh ada Pak, kapan? Nanti Pak saya pulang sekolah kayaknya Pak, biar nggak ganggu pelajaran. Jawabannya dari dia sendiri, ya, bukan dari gurunya. Kalau dari gurunya saya mikir guru nih lah, ya. Kita hanya sebagai pemantik saja siswanya. Ya. Setelah itu kita naikkan menjadi meyakinkan, ya, keyakinan. Artinya apa? Memperkuat apa yang kita tanya tadi dihubungkan dengan nilai positif yang diketahui oleh siswa. Nah, nanti kamu lulus mau jadi apa? TNI Pak. Kamu jadi TNI berarti harus seperti apa? Di pembelajaran berarti kamu harus sikapnya seperti apa? Kira-kira sikap kamu tadi sesuai kan enggak? Enggak Pak. Yang betul harus seperti apa? Ya saya harus memperhatikan Bapak dalam menjelaskan materi dan tidak main game. Berarti kan sudah tercapai keputusannya. Oke, berarti sepakat ya? Ya baik, silakan kembali ke kelas. Kira-kira dibandingkan dengan hukuman, ya, lebih positif yang mana? Restitusi. Kalau hukuman bisa jadi push up 5 kali, sudah Pak, wis balik ke kelas, karena sudah terpenuhi hukumannya. Tapi galian unsur internalnya tidak ditemukan. Makanya sekarang di filosofi KHD atau di pembelajaran yang baik berhamba pada siswa itu menerapkan namanya segitiga restitusi. Ya, ini tadi sudah saya rangkum, biar nggak lama-lama. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian, di segitiga restitusi tadi saya mencontohkan anak-anak, kenapa kamu tadi tertidur, kenapa kamu main game. Ibu-ibu kita harus tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan pasti ada tujuannya, ya, pasti mereka ada tujuannya, ya, maka kita harus tahu kenapa mereka melakukannya, jangan dijudge di depan, ya. Saya punya murid, ya, di waktu itu di lembaga yang lain, kalau di sekolah tidur aja, ya, gitu. Ternyata waktu ditanya, ya memang betul. Dia harus mencari nafkah untuk dirinya, karena nggak ada yang mencarikan nafkah dengan berjualan daun pisang. Kalau kita lihat pick up terus ada daun pisang yang dilipat-lipat numpuk itu kan harus malam ngirim ke Surabaya dan seterusnya. Sehingga kalau pagi tinggal capeknya. Kita larang, terus kamu nggak usah kerja lagi. Iya nek guru ning gelem nafkahi. Kan gitu, ya. Tapi ada sisi yang lainnya, kita lihat bahwa siswa itu punya kemauan dan bekerja keras, ya, tinggal nanti komunikasinya. Kenapa mereka melakukan itu? Karena pada dasarnya yang kita lakukan adalah untuk memenuhi kebutuhan kita, ya, untuk memenuhi kebutuhan kita. Kebutuhan apa saja? Ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Maka kalau ada siswa di kelas kita kok sendirian dan seterusnya, berarti itu tidak terpenuhi, ya. Atau misalkan ada yang overacting, bisa jadi ini tidak terpenuhi. Kenapa? Karena dia mencari perhatian, ya. Ada unsur kebebasan. Kebebasan itu biasanya ingin menang sendiri di kelas, ya. Dia jagoannya dan seterusnya, ya. Kemudian ada kesenangan, ya, main game dan seterusnya. Kemudian ada penguasaan. Ya. Bapak Ibu sekalian, nilai-nilai yang kita tanyakan ke siswa, kita tanamkan ke siswa, itu tidak terlepas dengan namanya nilai-nilai universal. Kalau di Indonesia, di pendidikan kita itu sudah termuat dalam P5, ya, beriman, bertakwa, mandiri, benar kritis, berkebenaran global, bergotong royong dan kreatif. Itu nilai kebajikan universal.
di mana nilai kebajikan universal ini menjadi, nah ini kalau jenengan lihat di sini, ya, yang pertama adalah budaya positif, berarti hal-hal yang baik yang kita lakukan setiap hari. Kemudian mengerucut lagi menjadi lingkungan positif, mengerucut lagi menjadi keyakinan kelas, baru mengerucut menjadi peraturan kelas. Itu peraturan kelas itu tidak dibuat tiba-tiba, harus mengambil dari ini. Kita tidak membahas secara detail dan juga nggak guyon, yang hanya sedikit. Saya terbaik guyon, waktunya durasi. Berikutnya adalah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Bersepakat dengan siswa, ya, di mana siswa harus sama-sama menyepakati dan melaksanakan nilai-nilai positif yang diberlakukan di kelas. Itu disebut keyakinan kelas, ya. Maka biasanya kalau di awal pembelajaran, wali kelas harusnya bikin ini. Saya baru tahu di sini. Ya, saya kan keguruan, malu. Artinya secara teorinya ada di sini langkah-langkahnya, bahwa kita harus memiliki namanya keyakinan kelas. Salah satu tujuannya apa? Mempermudah kita wali kelas, ya khususnya wali kelas atau guru pelajaran. Pak, apakah guru pelajaran tidak boleh bikin keyakinan kelas? Boleh, sesuai dengan pelajarannya. Jika ada hal-hal yang menyimpang, ya itu kita tinggal tanya balik, karena itu akhirnya akan digunakan kita melakukan segitiga restitusi tadi. Ayo ingat dah apa yang sudah disepakati di kelas. Oh ya Pak, berarti kamu melakukan sesuai apa enggak? Berarti siapa? Ya harus saya perbaiki Pak. Jadi kita nggak ngomong sampai cangkem muru gitu ya, kembalikan aja. Dan itu ada bukti otentiknya, apa? Biasanya ditempel di kelas, ya, ditempelkan di kelas. Ya, sebenarnya ada tugas lagi di PDB membuat keyakinan kelas yang tempel gitu. Ya, saya belum bikin. Ya, tapi sudah saya lakukan. Oke, kita lewati. Langkah-langkah membuat keyakinan kelas, sebenarnya Bapak Ibu. Yang pertama membuat daftar kelas. Anak-anak diminta membuat sebanyak-banyaknya daftar keyakinan. Kemudian dari daftar keyakinan itu kata-kata yang keras atau bernilai negatif berubah menjadi kata yang lebih lunak, lebih manusiawi. Contoh, dilarang membuang sampah dibandingkan dengan ya buanglah sampah pada tempatnya. Lebih enak mana? Buang sampah. Dilarang rame, kalau diganti kalimatnya kondisikan ruangan kelas yang tenang, kan lebih enak kalimat. Jadi dirubah seperti itu. Kemudian setelah dirubah seperti itu, ajak anak-anak untuk mengambil nilai yang terkandung pada kalimat tersebut. Poin-poinnya apa? Setelah itu dilihat lagi, ditelaah lagi, kalau sepakat baru dibuat tempelan di kelas. Itu karena bentuk otentik dokumen keyakinan kelas yang dibuat. Rujukannya, ya rujukannya. Ya. Terakhir Bapak Ibu, ya ada namanya posisi kontrol. Ya, nanti kita lihat kita itu ada di posisi mana selama ini. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang berikutnya pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Pak, dari ke 1, 2, 3, 4, 5 ini apakah pilihan tidak? Ini level. Jadi kita ada di tahapan yang gimana? Jadi bukan pilihan ya, ini level. Artinya apa? Kalau selama ini kita masih ada di tingkatan penghukum, maka kita harus meningkatkan diri kita untuk naik ke tingkatan berikutnya. Syukur-syukur bisa sampai ke manajer dan seterusnya manajer. Ya, secara singkat kalau penghukum seperti tadi, komunikasinya satu arah, nggak ada perkembangan ke siswa tidak digali untuk mencari hal-hal yang positif. Selesai melaksanakan ya sudah selesai gitu aja. Ya, sehingga mereka akan patuh kalau ada gurunya. Kalau ada gurunya ya wis kan gitu ya. Mereka kapok ya akan melakukan lagi penghukum. Yang kedua membuat rasa bersalah. Ini menyerangnya lebih ke arah psikologi. Contoh, ya saya menerangkan siswa rame, kamu itu ya nggak kasihan dengan Pak Amir, sudah ngoyo terang rame ya, gitu. Itu rasa bersalah. Ya,
rasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Teman itu yang namanya teman, berarti kita mengkondisikan sebagai teman. Mungkin termasuk saya itu kadang-kala mengkondisikan sebagai teman, tapi teman ini kadang-kala membuat sesuatu yang kurang baik. Ya, kadang-kala anak-anak kita itu berlebihan. Ya, kemudian anak-anak bisa jadi akan berpikir, oh, gampang kok ngomong Pak Andi. Mulai gono Pak Andi, aduh, kok wis. Karena gak ada yang membantunya. Ya, atau bisa jadi karena kenal Bu Fitri di siswa, kok telat-telat titik tak ngomong Bu Fitri. Ya, itu teman. Ya, tapi paling enggak itu lebih baik daripada penghubung. Karena di teman masih ada dilakukan komunikasi dua arah. Lah, kalau pemantau itu berdasarkan bukti data. Ya, contoh menghubung, lihat presensinya, lihat poinnya, itu pemantau. Yang terakhir manajer. Kalau manajer itu larinya ke segitiga restitusi. Ya, ini nggak usah. Ini sudah tadi saya singgung. Waktunya sudah habis. Ya, ini nggak usah. Nanti bisa. Oke, sebentar ini. Kalau ada kalimat saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira dari 5 itu posisinya di mana? Penghukum, bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini intonasinya apa? Wah, nggak tahu benar ini. Apa? Ayolah lakukan demi ibu dan bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kalau penghukum jelas bukan ya. Hukum itu gini. Saya tahunya juga dari ini. Ternyata bacanya nggak boleh asal. Ya, ternyata intonasi itu berpengaruh dalam mendefinisikan kita masuk penghukum atau yang lainnya. Contoh, ayo, amin kamu. Kan kita penghukum, tapi ayo sini. Masa penghukum gitu? Ternyata itu juga diperhatikan, ya, intonasinya juga diperhatikan. Maka kalau misalkan saya terangkan, apakah kamu mendapatkan kan bisa jadi jawabannya penghukum ya, bukan ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Oke, kita lihat. Mungkin intonasi saya nggak pas. Sikap agak. Ya. Baik ibu-ibu sekalian, itu diseminasi tentang budaya positif sebisa saya menjelaskan dengan waktu yang ada. Ya, terima kasih banyak atas kehadirannya. Ada yang ingin ditanyakan? Boleh. Ya. Nanti kalau nggak bisa jadi PR buat saya. Oke, Bu Fit. Oke, Bu Sinta. Terima kasih Pak Adi atas kesempatannya. Kalau saya perhatikan ini sekilas mirip-mirip dengan kegiatan di BKN. Betul. Terus ini Pak Adi, sebenarnya yang dilakukan ini kan memakan waktu yang sangat panjang. Ya. Karena untuk mengajak anak-anak sadar bahwa